Kita akan bahas tugas minggu lalu. Kita ambil salah satu dari tugas kalian. Oke, kita akan bahas punya. Nah, ini belum semuanya mau ngumpul kan? Saya mau ambil tugas milik Dwi Catur. Tugas yang pertama adalah membuat program untuk konversi ya, dari dari detik menjadi jam, menit, dan detik. Di awal ini sudah benar ya, menggunakan oval untuk terminator start. Kemudian kita lanjut menjadi input, yaitu inputnya adalah detik dengan menggunakan tanda dengan menggunakan tanda jajar genjang. Kemudian kita ambil jamnya dulu. Ya. Di sini Dwi Catur menggunakan div. Div ini apa? Ada yang tahu di sini? Bagi. Div ini adalah hasil bagi. Ya. Jadi misalkan kita punya 3.650 detik. Berarti kalau kita bagi dengan 3.600, hasil baginya adalah berapa? (3.650) dibagi 3.600, hasil baginya adalah 1 ya. Kalian masih ingat cara pembagian biasa di sekolah? Iya. Ingat, Pak. Ya. Oke, sekarang saya tanya, 200 dibagi 160, hasil baginya berapa? 1, sekian. Hasil baginya 1, sisanya 40. 4 dibagi 3, hasil baginya berapa? 1. Hasil baginya 1, sisanya 1. Sisanya 1. Makanya kan kalau 4 dibagi 3 kita bisa tuliskan jadi 1/3 gitu ya. Nah, ini kita bagi dulu dengan 3.600. Kita ambil hasil baginya, makanya menggunakan div ya. 3.000, mengapa dibagi dengan 3.600? Karena 1 jam itu ada 3.600 detik. Ya, betul sekali ya. Karena 1 jam ada 3.600 detik ya. Nah, kemudian setelah itu kita cari menitnya ya, berapa menit. Di sini berapa menitnya? Detiknya itu kita kurangi dengan berapa jam dikali 3.600 dulu. Jadi kita ambil sisanya dulu ya. Sisa detiknya. Kemudian kita bagi dengan 60, baru kita dapatkan ada berapa menit sebagai hasil baginya. Ya. Bisa dipahami yang ini menitnya? Oke, kalau kita punya 3.666 detik, 3.666 detik. Kita bagi 3.600, berarti kita dapat berapa jam? 1 jam. 1 jam. Ya. Berarti sisanya berapa detik sisanya? Dari 3.666 detik itu, kalau kita punya 1 jam, berarti sisanya berapa detik?
66. 66 detik ya. Makanya di sini kita punya 3666 dikurangi 3600 kita punya 36 kita punya 66. Kemudian kita bagi dengan 60. Mengapa dibagi 60? Karena 1 menit itu 60 detik. Karena 1 menit ada 60 detik ya. Jadi 66 tadi sisanya ya. 66 dibagi 60 berapa? Sisanya? Hasil baginya? 1 Hasil baginya 1. Sisanya? 6. 6. Di sini menitnya 1 ya, jamnya 1, menitnya 1, detiknya berapa? Detiknya 6. 6. Karena apa? Kita punya 3666 dikurangi 3600 dikurangi 60 ya. Ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya, buat program menghitung gaji pegawai. Ya. Seorang pegawai menerima gaji pokok dan tunjangan. Tunjangan karyawan besarnya 20% dari gaji pokok. Pajaknya 5% dikenakan terhadap gaji pokok dan tunjangan. Ya. Dan, kata-katanya adalah dan. Ya. Gaji bersih yang diterima karyawan adalah gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi dengan pajak. Berarti pertama kita input gaji pokoknya berapa, kan ya? Dari gaji pokok kita dapat tunjangannya adalah 20% kali gaji pokok. Nah, kemudian pajak kita hitung karena pajaknya dikenakan 5% terhadap gaji pokok dan tunjangan ya. Maka kita hitung pajak gajinya ada 5% dari gaji pokok dan pajak tunjangan 5% dari tunjangan. Sehingga kita dapatkan pajaknya adalah pajak gaji ditambah pajak tunjangan. Kemudian gajinya adalah gaji pokok tambah tunjangan dikurangi pajak. Baru kita dapat hasilnya gaji ya. Yang ini bisa dipahami ya? Udah masih ya? Nah, kemudian sekarang kita ubah sedikit. Seorang pegawai menerima gaji pokok dan tunjangan. Pajaknya 5% dikenakan terhadap gaji pokok saja. Kemudian tunjangan karyawan itu 20% dari gaji pokok yang sudah dikenai pajak. Nah, sehingga kalau seperti ini, ya berarti kita punya gaji pokok, kita hitung pajaknya 5% dari gaji pokok dulu. Ya. Kemudian kita hitung gaji setelah pajak, ya, yaitu gaji pokok dikurangi pajak, kemudian kita hitung tunjangannya berapa dari situ, 20%. Baru gaji bersihnya adalah gaji setelah dipotong pajak ditambah tunjangan. Ya. Prosesnya seperti itu ya. Dan ini cara pembuatan seperti ini tidak tunggal ya. Kalian bisa jadi dari masing-masing kalian punya cara penulisan sendiri-sendiri ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi hari ini? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita masuk ke materi hari ini ya. Materi hari ini adalah tentang masih sebenarnya slide-nya masih tidak berbeda dengan minggu lalu ya. Tapi kalau minggu lalu kita bahas tentang flowchart. Di sini kita bahas tentang pseudocode. Ada yang tahu apa itu pseudocode sebelum saya masuk ke materi? Apa itu pseudocode? Kode semu. Kode semu ya. Secara bahasa artinya kode semu. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa dia disebut sebagai kode semu? Atau pseudocode? Sebelum nanti, maksudnya dari kata-kata pseudocode sendiri, coba tebak-tebak kira-kira maksudnya apa gitu? Mengapa kok disebut sebagai kode semu? Masih secara umum, Pak. Masih secara umum, oke. Ada yang lain?
Karena dia tidak langsung bisa dieksekusi gitu, Pak. Kayak Karena cuma tidak bisa langsung dieksekusi. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Cuma potongan kode yang nggak terlalu lengkap, jadi nggak bisa dieksekusi juga, Pak. Potongan kode yang nggak terlalu lengkap. Ya, saya terima dulu ya. 3 jawaban ini kita bahas apa itu pseudocode hari ini dan nanti akan lebih banyak contohnya. Jadi materinya sama, kita bahas lagi, kita ulang lagi algoritma. Apa itu algoritma? Karena ini penting bagi kalian ya. Apa itu algoritma? Ya, algoritma itu diambil dari nama seorang ilmuwan, matematikawan lebih tepatnya, bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi dari Persia. Ya. Beliau berasal dari daerah yang bernama Khwarizmi. Makanya ada Al-Khwarizmi. Ya. Kemudian nama ini diadopsi ke dalam bahasa Latin menjadi algoritmi dan sekarang kita kenal sebagai algoritma atau algorithm dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi algoritma, saya ulangi sekali lagi, algoritma adalah prosedur komputasi yang terdefinisi dengan baik. Ya. Jadi prosedur komputasi yang benar-benar jelas, tidak ada ambiguitas di situ, ya, di mana ada input, ada prosesnya, ada output. Nah, prosedurnya ini, yang prosesnya ini, itu yang kita sebut sebagai algoritma. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang flowchart ya dengan 5 notasi standar. Karena dengan mengetahui 5 notasi standar ini sebenarnya sudah cukup bagi kita ya untuk di level sarjana. Dan karena hanya 5 notasi standarnya, kalian tidak perlu susah-susah menghafal ya. Kita tahu kalau bentuknya seperti kapsul ini adalah terminator. Kalau garis ada panahnya, flow lines. Persegi panjang itu proses. Jajar genjang itu input-output. Kemudian belah ketupat itu adalah keputusan, percabangan. Dan kita sudah bahas ada flow control, ya, yaitu yang sudah kita bahas pertama adalah tentang sequence atau urutan. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang sequence, ya, urutan, tapi dalam jadi hanya bagaimana kita bisa membuat pseudocode, tapi untuk permasalahan yang sekuensial saja. Nanti kalau misalkan, bukan kalau misalkan ya, minggu depan kita akan masuk ke materi tentang seleksi ya. Nah di seleksi ini di materinya kita akan bahas langsung dua pendekatan, yaitu menggunakan flowchart dan menggunakan pseudocode. Kemudian setelah itu kita pekan setelahnya kita bahas tentang repetisi, pengulangan. Oke, pseudocode. Tadi teman kalian sudah menyebutkan ada beberapa hal tentang pseudocode ya. Apa itu pseudocode? Pseudocode. Apa itu pseudocode? Ya, pada dasarnya pseudocode itu cara kita menuliskan algoritma dalam bentuk tekstual. Jadi ini teks isinya. Nah, kenapa disebut pseudocode? Karena dengan menulis dalam tekstual ini, dalam bentuk tekstual, strukturnya itu mirip dengan bahasa pemrograman. Jadi tidak sama dengan bahasa manusia ya. Kalau bahasa manusia kita bahasanya fleksibel ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara gitu ya, kita tidak terlalu memperhatikan grammatical error gitu misalkan. Tapi kalau pseudocode ya, mengapa disebut pseudocode? Karena ada aturan baku gitu ya. Tapi setiap organisasi itu biasanya memiliki aturan yang berbeda-beda. Yang pasti adalah dalam pseudocode ini harus jelas ya, seperti pada flowchart ya. Walaupun cara penulisannya cukup berbeda-beda, tetapi ada aturan-aturan tertentu yang sudah baku yang digunakan oleh semua sistem. Nah, kemudian mengapa disebut sebagai pseudocode atau kode semu ya? Karena kode ini, algoritma ini dalam pseudocode itu tidak terikat terhadap bahasa pemrograman apapun. Karena memang dia bukan bahasa pemrograman.
Jadi tidak ada sintaks khusus ya, hanya beberapa tidak banyak sintaks khusus ya, hanya beberapa seperti for, while, if yang itu sudah formalnya seperti itu dipakai. Nah, sehingga karena dia memang bentuknya seperti kode tapi bukan bahasa pemrograman, maka pseudocode ini tidak bisa dijalankan. Contoh pseudocode ya. Contoh pseudocode ini ada di sebelah kiri ya. Ini adalah contoh dari sebuah pseudocode ya. Jadi pseudocode itu urutannya bisa terdiri dari maksudnya komponennya bisa terdiri dari input output, bisa assignment, bisa conditional logic, dan bisa repetisi ya. Kita bahas satu-satu ya. Input ya. Di kebanyakan sistem ya, di kebanyakan organisasi, untuk input dalam pseudocode kita menggunakan kata read. Read itu artinya membaca. Kita membaca inputan dari user. Ini mengapa menggunakan kata read. Jadi kalau read grade ini adalah variabelnya ya. Jadi read grade ini artinya apa? Kita membaca inputan dari user, kita masukkan ke dalam variabel yang kita sebut sebagai grade. Kemudian output ya. Kalau input tadi kita menggunakan read ya, membaca. Output itu kita menggunakan print karena kita cetak. Output itu kita cetak ya. Kita menggunakan print. Nah, kata print ini sendiri ya, sintaks print ini sendiri banyak dipakai di banyak bahasa pemrograman. Contohnya di Python atau di yang saya biasa pakai di kalkulus itu di bahasa pemrograman Julia. Output print ini biasa dipakai juga ya, kata print. Jadi tadi input itu read, output itu print ya. Kemudian ada conditional logic ya. Conditional logic ini apa? Kita ada proses seleksi di situ. Jadi proses kalau dalam bahasa Indonesia ini if else ini kita pakai jika maka. Jika sesuatu, kalau tidak maka kita kerjakan yang lain. Nah, conditional logic ini selalu menggunakan if. Selalu menggunakan if. Nah, ketika kita menggunakan conditional logic if, maka yang kita masukkan setelah itu ya, conditional setelah if ini adalah kondisi yang kita inginkan ya. Jadi if kondisi yang kita inginkan adalah if grade is greater than 80 ya. Kalau inputan grade tadi lebih besar dari 80, maka baru kita lakukan print A. Kalau tidak maka kita ke else ya. Ke else ini kemudian kita kerjakan hal yang lain. Nanti dari conditional logic ini kita lakukan kita pelajari lagi di minggu depan. Kemudian ada komponen assignment ya. Komponen assignment ini biasanya kalau programmer pemula itu suka apa ya? Agak tertukar gitu ya. Assignment itu apa? Gitu ya. Assignment itu artinya kita menugaskan sesuatu. Kita menugaskan sesuatu ya. Di sini assignment ini ya. Contohnya kita punya variabel yang namanya mahasiswa ya. Terus di sini kita assign dengan tanda panah ke kiri. Jadi variabel mahasiswa ini kita isi, ya, panah ke kiri ini artinya kita isi variabel mahasiswa ini kita isi dengan nilai pada variabel mahasiswa sebelumnya ditambahkan 1.
mahasiswa, kita isi dengan nilai sebelumnya ditambah 1. Oke, kalau misalkan nilai mahasiswa sebelumnya adalah 1, maka nilai mahasiswa yang baru adalah berapa? 2 ya. Karena kita assign dengan nilai mahasiswa yang lama ditambah dengan 1. Seperti itu ya. Ini adalah assignment ya. Ciri khas assignment itu dia menggunakan arah panah ke kiri atau nanti ada tanda lain yang bisa dipakai. Gitu ya. Kemudian ada repetisi. Ya, repetisi itu adalah ini, while ini. Ya. While mahasiswa kurang dari jumlah. Jadi misalkan kita punya jumlahnya 10 gitu ya. Kemudian mahasiswanya masih 1. Berarti kan selama mahasiswanya masih kurang dari jumlah, kita lakukan ini, yang di dalam ini, kemudian mahasiswanya kita naikkan 1, sekarang jadi 2. Karena masih 2, maka kita balik ke atas lagi. Makanya kenapa dia disebut sebagai repetisi, karena kita selalu mengulang-ulang. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kayak bahasa-bahasa yang kayak read sama print, Pak, itu kan biasanya dipakai di Python. Kalau kita kan ntar kemungkinan besar besarnya itu kita latihan kan di C++, Pak. Ya. Kalau misalnya kayak printnya kita ganti jadi C out itu gimana, Pak? Misalnya. Itu namanya kode ya. Yang kita bahas di sini adalah pseudocode. Oh, jadi kalau pseudocode tetap harus semu. Ini notasi standar yang dipakai di pseudocode gitu. Jadi tetap harus pakai print sama read gitu ya, Pak? Ya. Iya, oke, Pak. Jadi tujuan kita belajar, mengapa kita belajar algoritma tidak langsung ke dalam bahasa pemrograman dulu ya, karena di sini kita ingin mengasah pola pikir algoritmis kalian dulu. Ya. Jadi kalian bisa, setidaknya kalian bisa merancang algoritma itu dalam bahasa yang lebih mudah untuk dibaca oleh orang lain. Jadi Oke, terkadang ya, terkadang lulusan ilmu komputer itu ya, karena saking biasanya hanya berbicara dengan komputer saja gitu ya. Punya kecenderungan, lulusan ilmu komputer itu punya kecenderungan tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia lakukan ke orang lain yang bahkan mungkin tidak tahu apa-apa. Makanya di sini kita pelajari dulu ya bagaimana cara kita menuliskan sebuah algoritma ke dalam bahasa yang orang lain itu relatif mudah memahaminya. Makanya kita belajar dari flowchart dan pseudocode dulu. Ya. Oke ya, sepakat ya? Saya tahu kalian sudah angkatan 21 sudah mulai belajar bahasa C++ dari senior kalian, itu saya tahu, nggak masalah itu. Tapi di kelas ini, di kelas berpikir komputasi, yang kita gunakan adalah flowchart dan pseudocode. Ya, kita belum sampai ke bahasa pemrograman. Oke? Oke, Pak. Oke, ya. Nih, yang perlu diperhatikan adalah ciri-ciri assignment ya. Ciri-ciri assignment itu yang kadang-kadang mahasiswa suka kebalik-balik ya. Assignment itu selalu menggunakan kata kerja atau kalimat perintah atau menggunakan tanda ini ya, ke arah panah ke kiri atau titik 2 sama dengan. Nah, setelah ini kita akan tunjukkan beberapa contoh pseudocode yang bagus ya. Nah, ini adalah yang pertama, ini adalah pseudocode yang paling saya sukai karena pseudocode ini strukturnya paling jelas. Yaitu kita bagi menjadi, misalkan kita buat tabel, kita bagi menjadi 3 baris gitu ya. Baris pertama isinya nama programnya, nama algoritmanya ya. Misalkan di sini program oper gitu ya. Program untuk operasi pengalian 2 kita kalikan dengan 2 gitu ya, berdasarkan input dari pengguna.
Kemudian kita tuliskan kamusnya. Nah, kamusnya ini apa? Kamusnya ini adalah variabel, semua variabel yang kita gunakan. Ya. Misalkan variabel i adalah integer, x adalah real atau float, kemudian flag adalah boolean. Ya. Integer itu bilangan bulat, ya, entah itu positif, negatif, atau nol. Real adalah bilangan secara umum, ya, bilangan real. Bilangan real itu bisa jadi bilangan rasional ataupun irasional. Kemudian boolean ini adalah bilangan yang isinya 0 atau 1 atau benar atau salah atau true or false. Baru setelah itu di baris terakhir isinya baru algoritmanya. Input, selain menggunakan read ataupun print, kita bisa menggunakan input dan output. Selain menggunakan read atau print, kita bisa menggunakan input ataupun output. Ya. Jadi kita ganti read dengan input, print dengan output. Ya, mungkin kalau kalian tidak mau ketukar-tukar antara C++ dengan Python, kalian boleh pakai ini. Saya tidak membatasi kalian menggunakan cara penulisan pseudocode yang mana, gitu ya. Kemudian kita punya assignment. Ya, assignment itu ciri khasnya adalah menggunakan panah ke kiri atau titik 2 sama dengan tadi ya. X kita masukkan nilai 1, kemudian flag kita kasih nilainya true, kemudian kita output. Ini adalah contoh pseudocode yang saya suka ya, karena nama programnya apa jelas ya, maksudnya nama algoritmanya jelas, kemudian variabelnya apa saja yang dipakai itu jelas, baru algoritmanya. Contoh selanjutnya, ini salah satu algoritma yang dipakai di machine learning ya, tapi di sini adalah algoritma dalam bentuk pseudocode-nya. Di sini kalau kalian lihat ya, bahasa yang dipakai dia agak lebih jelas juga ya. Karena bahasanya masih bahasa manusia walaupun ada rumus-rumusnya juga. Jadi di sini di awal kita identifikasi parameter default-nya apa. Kemudian kita masukkan, kita kasih inisialisasi dari masing-masing variabel. Ya. Kemudian kita lakukan pengulangan. Ya. While theta i belum converge, belum konvergen, maka while theta i not converge do ini semua kita lakukan, kita balik-balik sampai theta i-nya converge, baru kita end while. Nah, di sini ini untuk pseudocode ini ya, bagusnya adalah di setiap langkah itu diberikan keterangan. Langkah pertama, M masukkan 0, itu initialize first moment vector dan seterusnya. Jadi itu ada keterangannya sehingga ketika orang membaca algoritma ini ya, mereka akan lebih mudah memahaminya karena setiap baris itu ada keterangan apa yang dilakukan di situ. Contoh lagi ya. Jadi ada banyak cara penulisan pseudocode ya. Tapi nih yang kalian lihat ya. Yang pasti dipakai adalah ketika assignment itu kita menggunakan arah panah ke kiri ya, atau lagi-lagi kalian bisa pakai titik 2 sama dengan. Program hitung luas segitiga kita deklarasikan dulu nih variabelnya apa saja. Kemudian baru algoritmanya, kita input alasnya berapa, tingginya berapa, kemudian hitung luasnya, baru kita cetak luas. Atau program ganjil genap, kita deklarasikan dulu variabelnya apa, kemudian kita ingin mencetak input yang kita masukkan itu apakah dia genap atau ganjil. Atau algoritma menentukan terbesar dari 3 bilangan. Nah, kalau di sini input outputnya pakai read dan write. Dan seterusnya ya. Ini contoh lagi, cuman gambarnya nggak lengkap. Ini juga contoh lagi ya. Kalau ini yang bagus dari pseudocode ini adalah jelas mulainya di mana karena ada begin,
dan jelas berhentinya di mana karena ada n. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya, setiap if else gitu, itu ada and if. Karena ini artinya apa? Kita mengakhiri if-nya. Kemudian for kita akhiri dengan and for. While kita akhiri dengan and while dan seterusnya. Nah, untuk di sini kita menggunakan titik 2 sama dengan. Ini juga standar yang biasa dipakai ya. Nah, ini contoh yang terakhir kalau tidak salah ya. Untuk algoritma untuk quicksort dan partisi ya. Dan seterusnya ya. Jadi ada banyak contoh pseudocode yang bisa kalian pakai. Silahkan kalian mengikuti mazhab yang mana. Yang pasti harus mengikuti yang sudah ada. Kalian tidak boleh memunculkan notasi sendiri. Selanjutnya adalah kalian harus memastikan bahwa pseudocode yang kalian buat itu konsisten ya. Misalkan kalian menggunakan mazhab yang ada di gambar ini. Maka nanti kalian ke depannya kalian konsisten dengan ini terus gitu ya. Jadi ketika orang membaca algoritma kalian, mereka tahu oh ini trademark-nya orang ini. Contoh kalau saya suka menggunakan yang ini ya. Menggunakan yang seperti ini. Untuk bagian algoritmanya biasanya saya menggunakan yang seperti ini. Nah, itu saya gunakan cara yang seperti itu terus, tidak berganti-ganti. Sehingga di situ jelas gitu. Kalau saya membuat pseudocode selalu seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Hari ini kita masih bahas tentang runtunan ya. Sekedar mengingatkan lagi ya. Runtunan ini adalah struktur algoritma yang paling dasar, ya, yang paling sederhana. Karena apa? Karena dia terurut dari atas ke bawah. Bukan terurut dari atas ke bawah ya. Dia hanya satu urutan saja, tidak ada cabang-cabang kemana-mana. Nah, dari sini kita kemarin punya contoh ya, bukan kemarin ya, pekan lalu kita punya contoh yaitu bagaimana kita menukarkan nilai pada dua variabel ini. Caranya adalah kita ibaratkan menggunakan cangkir isinya teh dan kopi, bagaimana kita tukar, kita tidak bisa langsung tuangkan kopi ke cangkir teh ataupun tuangkan teh ke cangkir kopi. Yang perlu kita lakukan adalah kita ambil wadah penampung sementara dulu, kemudian kita pindahkan salah satunya, ya. Kemudian kita pindahkan, misalkan kita pindahkan teh dulu ke wadah penampungan, ya. Kemudian wadah tehnya kosong, kopinya kita pindahkan, baru tehnya kita taruh di wadahnya kopi, atau sebaliknya. Sehingga kita punya algoritma dalam bentuk flowchart yang ini minggu lalu ya, yang sudah kita bahas. Nah, sekarang saya minta kalian untuk menuliskan ya, kalian silakan pilih antara yang kiri ataupun yang kanan. Tuliskan dalam bentuk pseudocode. Saya tunggu selama 5 menit. Silakan tulis ini ke dalam bentuk pseudocode.
Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Oke. Start. Nah, integer. Oke. Mengikuti apa namanya? Dari Ichiro itu mengikuti yang ada di layar ya. Oke, kita lihat ya. Kita ambil contoh yang kanan saja ya. Karena saya suka pakai program menukar dua bilangan. Kita kasih kamusnya apa? Misalkan A, B, dan temp itu integer. Baru algoritmanya ya. Algoritmanya apa? Kita mulai dengan begin. Kemudian kita masukkan A itu dengan assignment ya. Karena ini bukan inputan, kita masukkan assignment 15. B-nya kita assign dengan 5. Baru kemudian kita proses menukar ya. Temporary kita isi dengan B, B-nya kita isi dengan A, baru A-nya kita isi dengan temp. Baru kita cetak ya. Output A, B. Seperti ini ya. Selesai. Untuk ini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak, Ya, silakan. temnya nggak di output juga Pak? Kan kita hanya mau menukar A dan B kan ya. Temporary itu tadi variabel untuk menyimpan wadah sementara. Sehingga kita tidak perlu mencetak temporary. Karena kita tidak butuh informasi yang ada di situ gitu. Oke, kan kita hanya ingin memastikan apakah posisi A dan B-nya tertukar. Betul nggak? Pak mau nanya Pak, kalau Ya. diketik Pak cara bikin tanda panahnya gimana? Kalian bisa pakai, kalau diketik, ya, kalian bisa pakai tanda ini. Kurang dari sama min Pak. Kurang dari sama dengan. Kalau diketik, kalau misalkan kalian pakai Microsoft Word, ya, kalian bisa pakai kurang dari, kemudian min, kalian pencet spasi. Coba, silakan. Kalau yang pakai Microsoft Word.
nanti kalian akan mendapatkan panah ke kiri. Betul nggak? Atau misalkan ini ya, kita langsung di sini ya. Saya mau insert text, masukkan text box ya. Kalian perhatikan ya, ini berlaku juga di semua aplikasi Microsoft kalau tidak salah ya. Kita pakai arah kurang dari, kemudian titik minus minus, maka kita akan mendapatkan panah ke kiri. Atau kalau kita pakai kurang dari sama dengan 2 kali, itu akan dapat panah ke kiri yang lebih tebal. Seperti itu. Ya. Kalian juga bisa pakai, kan tidak harus menggunakan arah panah ke kiri ya. Kalian juga bisa pakai titik 2 sama dengan untuk assignment. Jadi kalian pakai yang manapun itu sah-sah saja. Yang penting kalian konsisten. Kita langsung ke latihan ya. Di sisa waktunya kita akan ambil latihan ini ya. Tadi kita sudah bahas, minggu lalu ini sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita latihan membuat algoritma dalam bentuk pseudocode untuk membuat program konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Supaya saya bisa, ini saya kecilkan. Oke, silakan kalian latihan. Nanti kita bahas. Sama seperti biasa. Ini hanya konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Silakan kalian buat. Kemudian seperti biasa kirim gambarnya. Oke. Kita lihat ya, punya Farhan Al-Wahid. Sederhana ya. Kemudian punyanya Taur Baga. Ini juga dan punya Hafiz. Nah, ini semuanya sudah benar ya. Jadi sudah, bukan benar ya, sudah tepat. Cuman ada tanda yang masih kurang tepat sebenarnya ya.
Jadi di dalam pseudocode untuk assignment itu bukan hanya sama dengan, tapi kalian pakai titik 2 sama dengan atau arah panah ke kiri. Oke, kita langsung bahas di sini ya. Insert text box. Oh, jangan. Insert tabelnya. Di sini kita tulis oke, tabel ini saya mau pakai oh oh programnya adalah versi Celsius dan kemudian kita punya kamus ya. Kamusnya adalah apa saja, misalkan C. C ini integer yang melambangkan suhu dalam Celsius. Dan F adalah integer juga. Suhu dalam mungkin misalkan suhunya Celsiusnya juga real atau float ya. Baru kita hitung, kita tuliskan konversinya. Algoritma. Bikin. Kemudian kita input. Oke. Kemudian setelah kita input C, kita hitung F adalah, ya, kita bisa menggunakan panah ke kiri atau titik 2 sama dengan. F itu adalah dibagi 5 kali C, hasilnya kita tambahkan dengan 32. Baru setelah itu kita output. Selesai. Ya. Opsinya kalian boleh pakai panah ke kiri atau pakai titik 2 sama dengan. Ini juga boleh. Yang biasa saya pakai adalah panah ke kiri. Untuk yang ini apakah ada pertanyaan?
Sudah jelas. Sudah jelas? Kalau begitu, selanjutnya ya, sekarang buat algoritma dalam bentuk pseudocode untuk membuat program yang menghitung luas lingkaran. Oke. Oke. Eh, jawabannya sudah mulai bagus ya. Jadi kita punya di sini kamusnya adalah misalkan R itu R adalah jari-jari. Kemudian kita punya L itu adalah heel. Dia adalah luas lingkaran. Baru kemudian kita tulis algoritmanya. Algoritmanya adalah input R, bukan R, kemudian kita hitung luasnya,
L kita assign dengan oke, mungkin supaya mempermudah ya. I kita assign dengan bilangan yang kita tahu ya, 3,14. Kemudian L adalah P kali R kali F. Baru kita L ya. Seperti ini. Ada pertanyaan untuk yang ini? Tidak? Oke, kalau gitu Pak, ya, bertanya. silakan. Itu nggak dimasukin ke kamus? Oh, di sini tidak perlu sih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, oke. Kalau mau juga nggak apa-apa ya. Tapi adalah dia adalah P itu konstanta itu boleh juga ya. Enggak juga nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ini kita jadikan latihan. Konversi detik 6 menit. Silakan.
Ini punyanya siapa? Ahmad, kecil sekali. Konversi detik ke jam, menit, detik. Oke, belum ada konversi dari jam ke dari detik ke jam, menit, detik, belum ada yang. Ya, idenya sudah benar semua ya, karena ini mengikuti apa yang kita bahas tadi pagi. Oke, kamusnya isinya adalah apa? Detik, kita hanya punya itu, kemudian input detik. Jadi detik sebagai inputan, kemudian kita ingin konversi. Kemudian untuk mendapatkan jam, jamnya adalah, kita pakai panah ke kiri ya. Jamnya adalah detik kita bagi dengan 3600. Nah, ini sekalian saya kenalkan notasi baru ya. Bagi 2 kali seperti ini artinya kita ingin mendapatkan hasil bagi. Kalau misalkan kita inputnya 3650 gitu ya, maka ketika kita pakai ini hasilnya adalah
apa namanya 1. Tapi kalau misalkan kita hanya pakai 1 kali bagi seperti ini, hasilnya akan menjadi apa namanya hasilnya akan menjadi pecahan ya, koma. Karena 3.650 kita bagi dengan 3.600 ya. Jadi antara kalian pakai ini atau kita pakai div dalam kurung detik dengan kita ambil hasil baginya. Detik dibagi 3.600, hasil baginya kita simpan ke dalam huruf C. Pak. Ya. Saya mau tanya, kalau misalnya itu AD bagi 3.600 kurang D persen 3.600 itu bisa nggak? Sama nggak hasilnya? Persen, oke. Beda. Hasilnya beda. Karena D persen ini, tadi yang tanya siapa? Farel, Pak. Saya. Farel. Nah, persen ini yang dimaksud adalah modulo ya. Betul nggak? Yang dimaksud Farel adalah modulo. Betul nggak? Apa itu Pak modulo? Sisa pembagian. Kan 3.000, maksudnya yang saya pikir ya. Oke, kan 3.600. Oke, kita pilih 1,5 kali 3.600 itu 3.600 tambah 1.800 ya. 4.600 tambah 800, 5.400 misalkan. Input D-nya 5.400. Draw ya. Misalkan kita pilih D-nya misalkan D-nya adalah 5.400. Maka D dibagi 3.600 itu adalah berapa? 1,5, betul nggak? Iya, Pak. Nah, kemudian D, nggak bisa. Waduh, kenapa Microsoft suka seperti ini ya? Tunggu sebentar ya, saya harus hard restart laptop saya. Ini Iya, Pak. Dari penyakit dari aplikasinya Microsoft nih.
Ini misalkan kita punya D-nya 5.400 ya. Maka D dibagi 3.600 adalah 1,5. Tapi tadi pertanyaannya Farel, D persen 3.600 ini sisa pembagian. 5.400 kalau dibagi 3.600 itu hasil baginya 1, sisa baginya adalah 1.800. Tadi pertanyaannya Farel, boleh nggak Pak, D bagi 3.600, kemudian kita kurangkan dengan D persen 3.600. Nah, kalau seperti ini yang kita dapatkan adalah 1,5 dikurangi 1.800, yaitu negatif berapa? 1.798,5 ya. Berarti di sini ini salah ya. Pembagian ini tidak boleh ya. Makanya kita pakai ini. Bagi 2 kali ya, atau div. Apakah terjawab, Farel? Iya, Pak. Terjawab. Terima kasih banyak. Nah, kemudian kita bisa, karena kita sudah punya jam ya, berarti detiknya bisa kita kurangin kan ya. Detiknya itu kita kurangi dengan, jadi detiknya itu kita isi dengan detik dikurangi jam kali 3.600. Jadi kita punya sisa detiknya. Baru setelah itu kita bisa hitung menitnya. Menit itu adalah detik, ya, detik yang baru kita bagi dengan 60. Atau kita bisa pakai if D, 60. Baru setelah itu detiknya kita kurangi lagi ya. D kurangi M kali 10. Baru kita dapatkan detik yang terakhir, baru setelah itu kita output. Jam, menit, detik. Untuk ini apakah ada pertanyaan? Mau bertanya Pak, Ya silakan. kalau misalnya kita jadiin menitnya itu float kan Pak, kalau kita jadiin jamnya itu float terus menitnya integer lagi, itu nanti detiknya itu tetap berubah atau berubah sedikit atau masih sama? Atau Maksudnya, kita nggak usah buat? jamnya kita ubah jadi float. Gimana maksudnya, Aditya? Iya, kan ini hasilnya nanti kalau misalnya hasilnya pasti koma kan Pak. Terus kita buat Enggak, jamnya kalau itu. di sini hasilnya nggak koma ya. Ini Maksudnya hasilnya kalau misalnya kita buat jadi koma gitu Pak, kan pakai float gitu kan Pak. Terus nanti di akhirnya kita bulatkan lagi pakai integernya Pak. Itu bisa nggak Pak? nanti itu bisa berbahaya ya, karena penghitungan di tengah-tengahnya kan kita butuhnya sesuatu yang lebih presisi. Kalau di awal itu langsung jadi koma, nanti khawatirnya penghitungan di tengah-tengahnya itu bermasalah. Bermasalahnya gimana? Karena kita mau hasilnya semuanya integer kan ya, karena kita punya detik yang isinya integer, pasti kalau kita konversi jadi jam, menit, detik, itu semuanya pasti integer. Kalau jamnya kita buat float ya, jadi koma gitu ya,
maka nanti ketika kita mau mengurangi detiknya dengan jam kali 3600, hasilnya langsung 0. Berarti nanti kita tidak punya detiknya berapa, sisanya menitnya berapa, detiknya berapa, kita nggak punya gitu. Makanya sebaiknya harus presisi seperti itu. Ya, kecuali ada cara untuk memperoleh itu ya. Contoh. Kalian tahu fungsi lantai? Tidak. Tidak. Fungsi lantai itu adalah fungsi di mana kita membulatkan bilangan desimal ke bawah. Misalkan 3,1 itu kita bulatkan ke bawah jadi 3. 3,9 kita bulatkan ke bawah jadi 3. Dan seterusnya ya. Ya, jadi ada fungsi lantai, fungsi atap. Ya. Fungsi lantai itu untuk membulatkan ke bawah, dan fungsi atap untuk membulatkan ke atas. Itu bisa dipakai cara itu. Tapi untuk saat ini kita pakai ini dulu. Gimana Aditya? Masih ada pertanyaan lagi? Oh, tidak, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, jadi pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Ya. Sampai bertemu di Berpikir Komputasi pekan depan. Sesi yang saya rekam akan saya akhiri. Setelah itu kalau kalian ada pertanyaan apapun silakan. Ya. Rekamannya saya tutup dulu.